Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang potensi tsunami 20 meter di selatan Jawa dan di sekitarnya. Nah, itu mengenai hal itu apakah benar akan terjadi apa tidak? Nah, karena itu kita cari tahu jawabannya di sini ya. Oke, kita langsung saja cari tahu jawabannya. Oke, kita menuju ke sumber detik.com. Nah, kita cari tahu di sini ya. Ini ITB mengungkap potensi tsunami 20 meter. Jadi ITB itu Institut Teknologi Bandung. Jadi yang mengungkap potensi itu adalah ITB ya, dari Bandung. Mengungkap potensi tsunami di pantai selatan Jawa setinggi 20 meter. Kemudian BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, dia juga menanggapi ancaman tsunami sebesar itu memang ada. Nah, ancaman itu real, betul, itu pasti terjadi. Cuman kapan terjadinya kita tidak akan tahu. Nah, ini kata Kepala Pusat BMKG ya, Rahmat Riono, mengatakan kepada detik.com. Ini kalian bisa baca sendiri nih penjelasan lainnya. Baca dulu. Nah, ini kita tetap melakukan edukasi dan mitigasi ke masyarakat bahwa di selatan Jawa bahwa itu ada ancaman real atau nyata ya. Ini di pantai barat Sumatera juga demikian. Nah, ini pihak BMKG ya menyatakan bahwa hal ini real dan nyata ya. Ini sendiri yang mengatakan Kepala Pusat BMKG sendiri ya, ancaman real. Oke, coba kita mencari sumber lain. Di grup ya. Nah, ini ada info lagi nih. Ini dari Bapak Daryono BMKG. Ini masyarakat pesisir selatan Jawa jangan terlalu cemas dan khawatir. Tetaplah beraktivitas seperti biasa. Yang berkembang saat ini kajian potensi, bukan prediksi. Mari kita siapkan mitigasi bersama-sama. Ini kata Daryono BMKG. Nah, jadi ini baru potensi ya, bukan prediksi akan terjadi tsunami. Jadi ini potensi. Nah, ini. Oke, ini sudah ketemu ya jawabannya ya. Bahwa ini ancaman tsunami ini real, betul, itu pasti terjadi. Nah, ini dikatakan oleh Kepala Pusat BMKG sendiri. Itu dikatakan kepada detik.com pada Jumat bulan 9, berarti Jumat tanggal 25 Agustus 2020. Nah, ini yang penting kita waspada saja. Nah, ini untuk penjelasan lebih mendalam ya, kalian bisa membuka di Google mengenai informasi lebih lanjut. Kalian cari website yang terpercaya ya.
atau juga kalian bisa mengikuti di Twitter. Nah, ini Twitter ya, di sini banyak sekali info, nah terutama BMKG itu sering update info ya. Kalian bisa mengikuti akun BMKG. Ini Daryono BMKG nih di akunnya ya. Ini dia mengatakan wilayah selatan Jawa sudah beberapa kali terjadi tsunami. Bukti adanya tsunami di selatan Jawa dapat dijumpai dalam katalog tsunami Indonesia BMKG, di mana tsunami pernah terjadi di antara tahun 1840 dan selanjutnya ini sampai 2006 nih. Nah, ini kalian bisa mengikuti akun Twitter Daryono BMKG agar bisa mengetahui informasi terupdate. Nah, ini potensi tsunami itulah 20 meter. Jangan panik dan fokus mitigasi. Ya, kita hanya bisa pasrah saja ya. Entah itu mau terjadi beneran atau enggak, yaitu terserah Allah Subhanahu wa taala. Sebaiknya ya kita lebih ya mendekatkan diri kepada Allah, memperbaiki diri, menjauhi maksiat, lebih taat beribadah. Siapa tahu kalau semua warga di Indonesia ini taat beribadah semuanya, nggak ada yang maksiat, bisa saja tsunami 20 meter itu tidak jadi ya. Mungkin diangkat Allah, tidak jadi, ada musibah tsunami. Wah, ini orang-orang Indonesia semuanya taat beribadah. Mending ini tsunami-nya nggak jadi aja ini, biar semuanya bisa beribadah dengan lancar. Nah, bisa saja seperti itu kan, kita tidak tahu. Semua itu hanya kehendak Allah saja. Ya mau beneran terjadi tsunami apa enggak ya itu terserah Yang Maha Kuasa. Kita hanya bisa pasrah dan berdoa juga. Dimulai dari taubat ya. Yuk kita mulai bertaubat untuk meminta ampun atas meminta ampun atas dosa-dosa kita ya. Orang-orang yang bertaubat itu kan membersihkan diri. Jadi orang yang mau bertaubat itu merasa dirinya itu punya dosa, untuk meminta ampun kepada Allah. Nah, bagi orang-orang yang tidak mau bertaubat, nah itu kan merasa dirinya itu bersih ya, bersih, tidak punya dosa. Nah, itu yang bahaya itu. Oleh karena itu kita manusia itu ya banyak dosa ini, seperti saya ini. Nah, kita mulai dengan taubat ya, minta ampun kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah, lebih taat beribadah ya. Apalagi sholat, terutama sholat ya, harus dilaksanakan karena itu tiang agama. Nah, kalau misalnya rumah tidak ada tiangnya ya ambruk. Nah, itu ibaratnya. Maka dari itu tiangnya harus dibangun dengan kuat seperti agama. Sholat yang agama. Jadi kalau tidak sholat ya ambruk nanti agamanya. Nah, biar kenceng ya sholatnya, lebih taat, rajin sholat dan beribadah lain-lainnya, sedekah, sedekah ke pembangunan masjid, majelis zikir. Nah, itu kan biar kita untuk sanggup mati itu sedekah. Nah, kalau kita sedekah di pembangunan majelis kan nanti kalau
majelis itu digunakan ya untuk zikir. Nah, nanti kita akan dapat terus pahalanya, akan mengalir terus. Nah, tidak hanya sedekah saja, kita ikut membantu majelis zikir. Nah, itu kan nanti kita mendapat pahala. Nah, selama tempat itu digunakan untuk zikir ya, kita akan mendapat pahala terus, akan mengalir terus ya. Nah, itulah betapa pentingnya bersedekah ya. Penting banget itu. Nah, bagi kalian yang mau mencari sanggup mati ya, oke, ini ada sedekah ya untuk donasi pembangunan majelis zikir ya ini ya. Ini pembangunan majelis zikir di Prambanan, Sleman, Yogyakarta ya. Nah, jika mau bersedekah silakan transfer saja ke rekening tersebut. Nah, ini sangat penting nih ya. Nah, selama majelis ini besok digunakan untuk zikir, nah, kita pasti ya akan mendapat pahala terus, akan mengalir terus pahala kita selama tempat itu digunakan untuk zikir ya. Nah, semoga kita diberi kemampuan untuk ikut andil dalam pembangunan majelis tersebut, maupun harta maupun tenaga ya. Semoga bisa untuk sanggup di akhirat nanti. Nah, itu jadi bersedekah itu penting ya untuk sanggup di akhirat ya, dan juga ikut membantu tenaga untuk pembangunan majelis ya, majelis zikir atau masjid yang lainnya. Kan harta juga tidak dibawa mati ya, masa mati membawa harta? Emang mau buat nyogok malaikatnya biar tidak disiksa. Nih malaikat, saya kasih uang yang banyak, kamu tidak usah siksa saya, nanti saya belikan bakso. Nah, tidak akan mau malaikat tidak punya nafsu kok. Oleh karena itu kita persiapkan mulai dari sekarang ya. Apalagi kita ini hidup di akhir zaman. Nah, itu kita harus memperbaiki diri, mulai bertaubat kepada Allah. Nah, yang pasti itu akhirat itu benar ada ya. Yang tidak percaya dicoba saja, coba dulu. Saya tak nyoba mati dulu, saya akan membuktikan akhirat itu ada apa enggak ya. Silahkan dicoba. Nanti kalau sudah tahu, wah ternyata ada beneran, neraka juga ada, siksa kubur ada, wah, nah nanti baru menyesal, pengen kembali hidup lagi. Nah, padahal tidak bisa, masa sudah mati, sudah di alam kubur mau hidup lagi ya nggak bisa ya. Penyesalan itu datang di akhir ya. Karena itu kita mulai memperbaiki diri, bertaubat, taat beribadah ya. Jangan lupa selalu bersedekah. Oke, sekian saja dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kalian klik like dan subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.